Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Mediatron Lovers. Kembali lagi dengan saya Nanang di sini. Di video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi dan cara kerja termostat. Dan di sini juga saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang boleh nggak sih kita melepas termostat? Jadi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum itu perlu teman-teman ketahui ya bahwa termostat itu adalah salah satu jenis komponen mobil yang termasuk dalam sistem pendingin. Nah, lalu apa sih fungsi dari termostat tersebut? Nah, fungsi dari termostat itu adalah untuk mengatur cairan pendingin yang ada pada mesin mobil, teman-teman. Nah, dan selain itu sebagai sistem pendingin mobil, fungsi termostat itu juga mampu mencegah terjadinya overheat karena si termostat itu mampu menjaga kestabilan suhu mesin, teman-teman. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat ya bahwa termostat itu ternyata memiliki peran penting pada sistem pendingin mobil. Nah, lalu semisal ada yang bertanya kepada saya begini, Bang, kalau kita lepas termostat itu boleh nggak sih? Nah, jawabannya boleh nggak ya? Nah, oke, akan kita jawab atau akan kita bahas nanti setelah saya menjelaskan tentang cara kerja sistem pendingin dan juga termostat ya. Gimana sih dari cara kerja termostat dan cara kerja sistem pendingin? Nah, jadi teman-teman di sini sudah saya siapkan gambar ya. Nah, kelihatan nggak? Nah, di sini sudah saya siapkan gambar. Nanti akan saya jelaskan lewat sini agar tidak ada salah paham. Nah, gimana sih Bang cara kerja dari termostat? Nah, jadi teman-teman, cara kerja termostat itu sebenarnya dengan mengikuti komponen yang ada pada sistem pendingin mobil, teman-teman. Nah, gimana Bang maksudnya? Jadi begini, awalnya air yang ada di radiator ini itu akan dipompa oleh water pump. Ya, air yang ada di radiator akan dipompa oleh water pump agar masuk ke blok mesin. Nah, setelah air dipompa, maka otomatis air ini akan melalui water jacket atau yang bisa disebut dengan aliran yang mengelilingi mesin mobil. Nah, air pendingin tersebutlah yang akan membuat suhu panas pada mesin, teman-teman, dan akhirnya keluar melalui sini lalu masuk ke pipa radiator ini. Nah, jika suhu panas itu sudah mencapai di angka 70 hingga 90 derajat Celcius, maka katup termostat yang ini itu akan membuka dengan sendirinya, teman-teman. Jadi bentar, saya ambilin dulu termostatnya ya. Jadi ini repot dong. Nah, jika suhu belnya kepencet ya. Nah, jadi jika suhu panas air itu sudah mencapai di angka 70 sampai 90 derajat Celcius, maka katup yang ini itu akan membuka, teman-teman. Kelihatan nggak? Nah, katup yang ini akan membuka seperti ini. Kelihatan nggak sih? Ini loh. Nah, katup ini itu akan membuka seperti ini. Nah, ketika ini membuka, maka otomatis yang ini akan turun. Nah, ketika katup yang ini turun, maka katup ini itu akan menyupal bagian sini, lubang bypassnya, ya. Sehingga ini kan membuka yang atas, katup yang atas membuka, yang ini turun, maka lubang bypass akan tertutup dan sehingga air yang sudah panas tadi akan masuk ke sini melalui pipa ini. Setelah itu masuk ke dalam radiator. Nah, di dalam radiator ini air yang panas tadi akan didinginkan, teman-teman. Nah, ketika air sudah dingin, maka air ini akan dimasukkan lagi ke dalam blok mesin. Dipompa oleh water pump. Masuk ke dalam blok mesin, maka dia akan melalui water jacket atau mengelilingi blok mesin. Nah, jika panasnya sudah mencapai di angka 70 sampai 90 derajat Celcius, maka ini akan naik lagi. Dan si katup termostat ini, yang ini tadi, yang ini loh, ini itu akan membuka. Nah, sehingga katup yang bawah ini akan menutupi bagian lubang bypass ini. Ya, kelihatan nggak sih dari situ? Lubang bypass ini, semoga kelihatan. Nah, ketika ini sudah tertutup, maka ini otomatis akan membuka yang atas. Nah, sehingga air yang ada di sini, air yang sudah panas tadi akan keluar melalui
termostat, lalu masuk ke pipa ini, pipa radiator, lalu masuk ke dalam radiator. Dan itu seterusnya. Seperti itu. Nah, dan setelah suhu air pada mesin ini turun, maka si katup termostat ini akan kembali menutup. Ya. Nah, katup termostat itu akan membuka dan menutup secara otomatis, teman-teman. Tidak perlu dikendalikan. Jadi sudah otomatis ini ya. Ketika suhunya sudah mencapai di titik tertentu 70-90 derajat Celcius, maka ini akan membuka dengan sendirinya ya. Jadi nggak usah kita kendalikan, ini pun sudah bekerja sendiri kalau tidak rusak, ya kan? Nah, dari sini teman-teman itu seharusnya sudah bisa mengetahui tentang cara kerja termostat, ya kan? Nah, gimana cara kerja termostat tadi? Membuka tutup katup sehingga air bisa keluar dari mesin dan masuk ke radiator. Betul. Tapi lebih tepatnya lagi adalah bahwa cara kerja termostat itu adalah dengan mengikuti komponen yang ada pada sistem pendingin mobil, teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu kita jawab pertanyaan yang tadi. Bolehkah kita melepas termostat? Tentu saja boleh, teman-teman. Dan ada masalah nggak nantinya jika kita melepas termostat? Insya Allah tidak. Dan itu pun sudah dibuktikan oleh para sopir-sopir yang sudah profesional atau sudah berpengalaman. Dan itu pun fan-fan aja, teman-teman. Nah, lalu apakah ada tindakan lain jika kita melepas termostat? Adakah tindakan lain? Sebenarnya ada, teman-teman, yaitu jika teman-teman melepas termostat, teman-teman itu harus sumpal bagian ini, bagian lubang bypassnya ya. Di sini kan ada lubang bypass ya di bawahnya termostat. Nah, tapi itu pun tergantung dari kalian sendiri, teman-teman ya. Sebenarnya mau menyumpalnya atau tidak. Nah, lalu kalau ada pertanyaan lagi gini, memangnya kenapa Bang kalau tidak kita sumpal untuk lubang bypassnya? Sebenarnya nggak apa-apa, teman-teman. Tapi gini, jika kalian tidak menyumpal lubang bypass yang ini, maka otomatis lubang ini akan terbuka dengan terus-menerus atau secara terus-menerus sampai belepotan ngomongnya. Nah, pada akhirnya jika lubang ini ya, lubang bypass ini tidak kalian tutup, ini akan terbuka secara terus-menerus. Nah, pada akhirnya air yang masuk ke dalam blok mesin ini akan berkurang. Karena ini nanti akan langsung ke sini, teman-teman. Ya, dari radiator di pompa ini langsung naik ke sini. Jadi ini tuh langsung, teman-teman. Dari sini dipompa ke sini, masuk ke sini, lalu kembali lagi ke radiator sehingga air yang masuk ke dalam blok mesin itu berkurang seperti itu. Nah, dan jika air yang masuk ke dalam blok mesin ini berkurang, kelihatan nggak? Air yang masuk ke dalam blok mesin ini berkurang, apa yang terjadi? Yaitu mesin teman-teman itu agak cepat panas, teman-teman. Nah, tapi santai saja. Banyak kok dari pengalaman para sopir di luar sana yang kemarin itu nggak menutup lubang bypassnya, dan itu pun fine-fine aja, teman-teman. Mesin stabil, temperatur juga aman-aman saja. Lantas kita perlu nggak sih melepas termostat itu? Sebenarnya nggak, teman-teman. Kita melepas termostat itu tergantung situasinya. Nah, lantas kita perlu nggak sih melepas termostat? Nah, sebenarnya nggak, teman-teman. Kalau nggak ada masalah itu nggak perlu sebenarnya. Nah, kalau ada masalah pada termostat ya, termostat macet atau membukanya kurang lebar, itu baru dilepas boleh saja. Atau diganti dengan baru boleh saja. Tapi kalau diganti dengan yang baru ya, kalian cari yang bagus atau yang ori, itu harganya itu di sekisaran harga 350-an, teman-teman. Kalau yang seperti ini yang asli. Nah, kalau yang KW pastinya di bawahnya ya. Ini tadi yang saya gunakan ini adalah termostat miliknya L300, dan ini untuk apa namanya? Untuk titik panasnya ya. Untuk titik panasnya di sini kelihatan nggak? Nah, 76,5 derajat Celcius. Ini titik panasnya. Nah, jika sudah mencapai titik tersebut, maka katup ini akan membuka. Katup ini. Seperti itu. Nah, oke teman-teman, mungkin dari sini sudah pada paham ya. Untuk cara kerja termostat. Untuk cara kerja termostat itu mengikuti komponen-komponen sistem pendingin atau mengikuti sistem pendinginnya. Seperti itu. Ya, jadi nggak usah bingung. Termostat ini sebenarnya berhubungan, teman-teman. Cara kerjanya ini berhubungan dengan sistem pendingin. Ya, seperti itu.
Nah, oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini aja dulu. Jika ada masalah, silakan teman-teman komen di bawah, dan jika ada kekurangan dalam saya menyampaikan atau ada kesalahan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya sebenarnya juga masih dalam proses belajar, masih di fase-fase belajar. Dan segitu dulu informasi atau pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat, mengedukasi, dan bisa memberi pelajaran baru untuk teman-teman semua. Oke, saya Nanang, thanks for watching and see you in the next video.